Yes, benar Tuhan, Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami berseru, kami bermohon, dan kami meminta Tuhan. Dan sore hari ini kami mengucap syukur oleh keberadaan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai, membawa kami boleh berkumpul, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap jemaat yang boleh mendengarkan, kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus, menjamah hati dan pikiran kami untuk dijadikan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburkan kebenaran benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, gimana kabarnya hari ini? Biasa, puji Tuhan ya. Mohon maaf, mungkin sedikit kaku-kaku. Soalnya pastor kasih kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Kebetulan ya rentannya udah agak lama dari sebelum-sebelumnya. Setahun kayaknya tahun kemarin terakhir pastor ya. Buat tahun ini ya, saya percaya ini bukan kemauan pastor, tapi Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak untuk saya boleh membawa firman Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan masih sesuai dengan tema gereja kita, yaitu authorized to influence. Ya, mungkin ini sering sepanjang bulan ini kan sering dibahas, entah di komsel, entah di ibadah raya setiap hari Minggu. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sudah sering mendengarkannya. Tapi nggak apa-apa, kita mau bahas lagi, kita mau mendengarkan lagi. Karena firman Tuhan itu bukan cuma dari pengertian sekali aja kita dengar, itu perlu diulang-ulang, perlu direnungkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan perlu direnungkan siang malam dan dilakukan tentunya. Nah, kita akan belajar tentang authorized to influence. Itu terambil di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Boleh dibuka ayatnya? Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Oke, bisa kita baca secara bersamaan ya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Amin. Ya, di dalam tema hari ini, authorized of kingdom, authorized to influence, kita akan belajar bagaimana hidup itu berdampak untuk hidup berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Nah, dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam ayat kita, renungan kita dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Ini konteksnya kalau saya nggak salah ya, ini setelah Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid, kemudian ada beberapa waktu ketika mereka melayani bersama-sama Tuhan Yesus, dan saatnya mereka diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ke-12 murid pada saat ini diutus memberitakan firman Tuhan kepada di daerah-daerah sekitar, di daerah-daerah sekitar mereka. Dan kalau kita baca selanjutnya, ayat selanjutnya sampai ayat ke-6 kalau nggak salah, 6 apa 8,
Di situ murid-muridnya banyak melakukan mujizat-mujizat karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita untuk slide berikutnya, untuk kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sesuai dengan tema kita itu adalah otoritas. Coba kita buka lagi slide berikutnya. Nah, ini otoritas. Otoritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI yang saya dapat, mungkin ada lagi, mungkin transfer yang lain. Ini adalah kewenangan bermakna hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau dilihat dari arti tersebut, dapat dipastikan bahwa kewenangan, otoritas atau kewenangan artinya ini dimaksud milik atau pada makhluk hidup selain hak atau kekuasaan. Dan sinonim lain dari kata kewenangan ialah otoritas. Nah, di dalam otoritas yang akan kita belajar pagi hari ini, di situ ada kekuasaan. Kekuasaan berasal kata dari kuasa. Nah, beberapa kali di minggu-minggu sebelumnya, baik pastor, Bu Pris, udah sering menjelaskan arti secara teologi, cara bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa yang ada di Alkitab. Nah, ini saya dari bahasa Indonesia aja. Nah, di situ ada kata kuasa. Kuasa artinya ada kata kuasa yang diberikan, artinya ada seseorang atau pribadi di balik daripada orang yang diberikan wewenang, diberikan kekuasaan tersebut. Berarti ada pribadi yang lebih berkuasa lagi, yang lebih berwenang lagi, yang lebih berkuasa lagi, sehingga dia mempercayakan kekuasaan itu kepada orang atau lembaga atau beberapa orang untuk diberikan otoritas untuk menjalankan suatu perintah. Nah, di dalam Alkitab sendiri kuasa ini banyak disebutkan. Kalau saya nggak salah ingat, ada berasal kata dari dunamos ya, dunamos atau dinamis. Nah, di dalam Alkitab sendiri juga ada beberapa disebutkan. Kita akan melihat kuasa-kuasa yang ada disebutkan di dalam Alkitab. Dikatakan pertama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi di sini di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, bagaimana kuasa, menceritakan bagaimana kuasa itu. Kuasa itu diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus itu dari Tuhan sendiri. Ketika pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, kuasa itu diberikan. Nah, kuasa itu diberikan untuk apa sih? Kuasa itu diberikan kepada murid-murid. Kuasa diberikan untuk melakukan amanat agung, amanat Tuhan. Kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya, ada di Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di dalam Lukas 9 ayat 1-2 yang menjadi perikop perenungan kita di sore hari ini, dikatakan maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi di situ ada tujuan. Setiap pemberian kuasa itu pasti ada tujuan. Ada tujuan untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Jadi ada amanat yang diberikan kepada seseorang. Nah, kita biasa memahami dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya yang kita sering ketemukan yang berkaitan dengan kuasa, ialah ketika kita melakukan suatu melakukan perjanjian atau melakukan jual beli. Biasanya kita kenal dengan ada surat kuasa, ada surat pernyataan bahwa dari seseorang memberikan kewenangan bagi seseorang yang diwakilkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di dalam firman Tuhan juga kuasa ini diberikan ada maksud dan tujuan. Yaitu pertama maksudnya, tujuannya yaitu untuk kita dapat menjadi saksi. Kalau kita belajar dari, kalau kita masih ingat dari renungan
Kalau nggak salah pastor saya sempat dengar lagi sih. Di minggu-minggu pertama ada 4 Tuhan beri kuasa. Itu jelas di Lukas 9 ayat 1 sampai 2 dikatakan untuk menguasai setan-setan. Berkuasa. Kuasa kita kuasa lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, ini menyembuhkan penyakit-penyakit ini ditujukan kepada kelemahan-kelemahan tubuh yang bersifat secara jasmani. Dan ketiga, tujuan kuasa diberikan untuk kita dapat memberitakan kerajaan Allah. Nah, memberitakan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah untuk menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang ini dalam dalam pengertiannya menyembuhkan jiwa-jiwa. Jadi memerdekakan, melepaskan dari roh-roh intimidasi, roh-roh ketakutan dan kecewaan yang lain sebagainya. Nah, jadi di dalam pemberian kuasa ini ada tujuannya, Jadi memberikan kuasa bukan hanya sekedar berikan kuasa sudah terserah melakukan kita dapat melakukan hal yang semena-mena. Nah, berbeda kita adalah kita harus mengerti identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Kita ada tujuan kehidupannya. Bukan berarti kita setelah kita diselamatkan percaya Tuhan ya udah kita bisa hidup sembarangan, bisa hidup semau, kalau orang sini ngomong semau gue gitu, enggak. Tetapi kita ketika diselamatkan, kita mempunyai identitas sebagai anak-anak Allah, kita diberikan tujuan yang jelas. Kita diberikan tujuan yang jelas, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar lagi di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan diangkat, Tuhan memberikan amanat agung. Salah satunya ada amanat agung itu yaitu pergi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, itulah tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Nah, di dalam pembacaan Lukas 9 ayat 1 sampai 2 tadi, di dalam pembacaan Lukas 9 ayat 1 sampai 2 tadi, ini konteksnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, konteksnya ketika Tuhan memberikan tugas kepada ke-12 murid pada zaman dahulu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tahukah kita bahwa perintah Tuhan itu pun bagi warga kerajaan sampai saat ini. Bagaimana kehidupan perjalanan kekristenan kita harus menjadi sebagaimana murid-murid zaman dahulu. Bukan berarti harus sesuai zaman, berjalan kaki, menggunakan, enggak. Tetapi intinya kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus mau dibentuk dan dikoreksi, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita juga menjadi murid-muridnya. Nah, menjadi murid-muridnya. Nah, sebagai murid tentunya apa yang kita lakukan tentu biasanya tidak jauh daripada apa yang dilakukan oleh guru, oleh orang yang mengajarkan. Nah, kita sebagai warga kerajaan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentu pun kehidupan kita sebagai murid tidak jauh daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Ini udah sering juga diulang minggu-minggu sebelumnya. Kebanyakan saya cuma mengulang, maaf ya Pastor, gak apa. Dilakukan Tuhan Yesus. Pastor sempat katakan Tuhan Yesus itu berjalan memberitakan firman Tuhan, berjalan keliling, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengusir setan, menyembuhkan orang-orang. Nah, itulah teladan yang menjadi acuan kita sebagai murid-murid untuk melakukan hal yang sama yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Nah, masih korelasi nggak yang Tuhan lakukan dengan zaman saat ini? Itu kan zaman dulu. Itu dulu ya, sekarang ya masih korelasi sampai sekarang dan bahkan sampai dengan akhir zaman. Itu masih korelasi. Kita dapat memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan apakah cuma untuk tujuan berbuat baik? Enggak sampai di situ.
Setiap orang bisa, pada dasarnya kan kita manusia ini dibuat berdasarkan gambar rupa Allah. Tentu setiap orang berbuat baik, tetapi baik di sini belum tentu benar. Kalau benar yang sesuai kebenaran firman Tuhan, itu pastinya baik. Nah, oleh karena itu yang Tuhan mau kita meneladani hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai guru kita adalah melakukan perbuatan baik dengan memberitakan Injil, dengan menyatakan kasih Kristus yang telah kita terima, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, dengan memberitakan kabar baik. Nah, Injil itu disebut kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang bahwa tadinya kita sudah berdosa, tapi diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena karya Tuhan Yesus, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berita baik bahwa kita telah dilepaskan dari belenggu dosa, bahwa kita bukan lagi, bahwa kehidupan kita bukan lagi kebinasaan, mati binasa. Karena upah dosa ialah maut, mati binasa. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Dia sebagai juru selamat kita mengimani bahwa kehidupan kita kekal bersama dengan Tuhan. Artinya setelah kematian bukan berarti binasa, udah gak ada lagi, tetapi ada rencana Tuhan. Bagaimana kita boleh baca di dalam Alkitab, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan hidup benar, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah penting untuk menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus seperti yang kita baca di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2? Itu sangat penting. Karena dengan menjadi murid Tuhan Yesus baru kita bisa menerima otoritas tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sering, itu berarti ada pribadi yang lebih besar kuasanya, yang lebih berwenang, memberikan kewenangan, memberikan kuasa, memberikan otoritas. Nah, kita pun untuk menerima otoritas daripada Tuhan, ya pertama-tama kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nggak semua orang diberikan otoritas untuk memberitakan firman Tuhan. Hanya murid-murid Tuhan Yesus saja. Karena di dalam otoritas tersebut ada kuasa. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kuasa dan otoritas itu tidak akan diberikan kepada kita. Kuasa dan otoritas hanya diberikan kepada murid-murid. Nah, kuasa dan otoritas tidak diberikan kepada sembarangan orang, melainkan hanya bagi mereka yang disebut sebagai murid-murid Yesus lah, yang berhak menerima kuasa dan otoritas Yesus. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan ini jelas, kan banyak tuh yang mengikuti Tuhan Yesus. Kalau di dalam Lukas 9 ada yang Tuhan sembuhkan, mengikuti Tuhan. Ada yang Tuhan mendengar firman Tuhan, mereka mengikuti. Tapi yang Tuhan berikan otoritas itu hanya ke-12 murid. Enggak semua mereka, enggak semua orang yang mengikuti Tuhan, tapi hanya terbilang murid-murid Tuhan Yesus saja. Nah, sama tenaga dan kuasa yang sama pun Tuhan telah curahkan, Tuhan telah berikan bagi kita semua orang percaya waktu di saat pencurahan Roh Kudus. Nah, kuasa yang sama itu juga Tuhan berikan bagi kita sampai dengan saat ini yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki otoritas di dalam mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan. Untuk menguasai setan-setan bukan hanya secara fisik saja, bukan artinya hanya secara fisik, penampakan atau hal-hal lain sebagainya, tapi hal-hal yang dipengaruhi oleh setan-setan seperti kerasukan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bentuk daripada menguasai setan. Nah, kita harus untuk memiliki kuasa itu, ketika kita menjadi bilangan para murid, kita harus tahu identitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita harus tahu bahwa kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar dari, kita telah diberikan kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa-kuasa di dunia ini. Nah, itu perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan
bilang mengaku murid Tuhan Yesus, tapi kalau jalan malam-malam takut. Kalau lewat kuburan masih takut. Nah itu kan sangat kontras ya. Nah untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Nah otoritas untuk menguasai setan tidak hanya secara fisik, tetapi juga untuk setiap pekerjaan-pekerjaan setan pun dapat kita kuasai, untuk kita hancurkan, untuk kita patahkan. Sehingga kehidupan orang Kristen, orang percaya, murid-murid Yesus itu hidupnya harusnya tidak bisa diragukan setan ataupun dikuasai oleh setan. Karena firman Tuhan sangat jelas menyatakan bahwa kita diberikan kuasa dan otoritas untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Nah kita tahu kuasa-kuasa setan itu seperti apa sih? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 kalau nggak salah dikatakan iblis dikatakan itu sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah jadi yang diambil dari iblis yaitu yang intinya bahwa iblis atau setan itu hanya datang bukan untuk sangat berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang memberikan hidup, kalau iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu hidup kita jangan dikuasai oleh setan, jangan dikuasai oleh iblis, tetapi kita yang harus menguasai setan. Kita yang harus bisa menyembuhkan sakit seperti yang Tuhan berikan otoritas itu. Nah, kadang-kadang sebagai murid-murid, sebagai orang-orang yang percaya, kita masih kurang percaya ya, kurang yakin ya. Apakah kalau kita berdoa itu benar-benar dapat menyembuhkan? Nah ini memang perlu praktek. Firman Tuhan memang bukan hanya diulang, direnungkan, didengar, tapi memang perlu dilakukan. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk mendoakan orang-orang. Kadang-kadang suruh berdoa, udah kamu aja nggak apa-apa gitu udah. Nah, kurang yakin apakah ini bisa menyembuhkan atau enggak gitu. Tapi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus mulai hari ini sebenarnya harus percaya, harus yakin kita menyembuhkan. Bagian kita lakukan, kita mendoakan, kita doakan. Nah untuk kesembuhan kan itu datangnya dari Tuhan. Nah jadi mari kita belajar mau melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah saya percaya kalau kita mau melakukan bagian kita, itu merupakan kesediaan. Saya pernah baca satu ayat dikatakan gini, kesediaan kita merupakan kemampuan Tuhan. Artinya Tuhan hanya minta kita mau mengikuti. Kita hanya memberikan diri. Kita nggak perlu hebat terus Tuhan pakai. Enggak, Tuhan nggak memakai seseorang yang mampu, yang hebat, yang luar biasa. Tapi Tuhan mulai daripada orang-orang yang dengan tulus hati memberikan diri, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang membentuk kita. Nah mungkin itu sebagai hal ini menjadi satu motivasi dalam kehidupan saya. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, kadang-kadang takut mau mencoba, memulai. Terus terang baru di sini sih di GBI Rock pelayanan firman Tuhan seperti ini. Awalnya takut gitu kan, tapi berdoa percaya, dan kesempatan itu terus Tuhan berikan di tempat ini. Dan saya percaya sampai saat ini bukan karena sudah belajar banyak firman Tuhan nih, udah sering ikut komsel nih, udah sering pelayanan terus bisa berdiri. Enggak, semua itu kemampuan hanya daripada Tuhan. Nah seperti itu pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya kita perlu belajar untuk memberikan diri, untuk percaya sepenuhnya terhadap rencana Tuhan, terhadap segala kuasa daripada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan memberikan otoritas itu kepada kita ketika kita benar-benar telah hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Artinya begini, ketika kita masih diambang kekhawatiran, ketakutan, ketika kita masih aja mengingat-ingat kesalahan orang lain, ketika kita masih mudah kecewa dengan orang lain, dengan segala sesuatu di lingkungan, di sekitar kita, dan ketika kita masih tidak pernah bersyukur atas segala,
otoritas itu nggak akan berkuasa penuh, karena hati kita mempengaruhi kedalaman hati kita itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dan kuasa itu bekerja. Karena kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan dari outside ke in, dari luar lingkungan yang yang kita nggak suka akhirnya mempengaruhi. Tadinya kita nggak suka marah, tapi karena di lingkungan kerjanya marah-marah kita ikutnya. Enggak. Firman Tuhan itu bekerja bagi kehidupan kita itu di dalam, itu keluar. Jadi apa yang ada di dalam hati kita itu akan nampak pula dari setiap kehidupan kita, entah dari cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita dalam setiap perkataan kita, maupun dalam setiap tindakan kita. Jadi pastikan hati kita dulu harus bersih. Hati kita ini jadi mezbah Tuhan, untuk Tuhan berdiam, untuk Tuhan menjadi mezbah hadirat Tuhan di dalam hati kita, sehingga apa yang ada dalam hati kita, kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati kita itu senantiasa terpancar keluar dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, mudah kecewa dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya itu sedang dikuasai oleh kuasa setan, sehingga kita tidak bisa menaklukkan setan yang harusnya berada di bawah telapak kaki setiap anak-anak Tuhan. Nah, ini yang menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi manusia yang merdeka, harus bisa terlepas dari kuasa-kuasa setan atau kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini yang mempengaruhi kita. Kita nggak boleh sakit hati, kita nggak boleh amarah, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan atau hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita diberikan kuasa untuk menguasai setan. Dan perlu kita ingat lagi sebagai warga kerajaan bahwa iblis itu tidak takut dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tidak takut dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak Skewa kalau nggak salah ya, ada dikatakan ketika ada orang yang kerasukan, mereka mengusir setan-setan tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, malah setan-setannya tersebut mengatakan, Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Dan akhirnya mereka yang dikuasai oleh setan-setan tersebut. Nah, jadi perlu ada kesungguhan hati, perlu ada sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan dan belajar mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu menjadi murid Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan otoritas, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan itu ada kuasa-kuasa yang menyertai. Jadi melakukan firman Tuhan tanpa kuasa sebenarnya juga bukan seperti itu yang Tuhan mau ya. Karena bagaimana kita boleh berdampak kalau cuma seperti biasa-biasa, nggak ada yang luar biasa. Bagaimana orang bilang, oh dia orang Kristen, tapi kok biasa-biasa? Enggak, kita harus ada kuasa, ada dampaknya bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, kita akan belajar berikutnya, kita akan belajar tentang berdampak atau pengaruh ya. Jadi otoritas to influence. Nah, pengaruh. Apa sih pengaruh itu? Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2015. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Yes. Jadi jelas ya di sini pengaruh atau dampak itu merupakan sesuatu yang timbul dari orang atau lingkungan kita yang ikut mempengaruhi watak atau karakter kita. Nah, dengan siapa kita bergaul itu juga dapat mempengaruhi karakter kita. Nah, kita belajar juga bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan
orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, tapi bergaul di sini artinya kita kita tidak boleh bergaul, artinya tidak boleh bertemu atau ini, tapi kita tahu di mana kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, dan di mana ketika kita bergaul dengan mereka, kita harus berdampak bagi mereka, bukannya mereka yang berdampak bagi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, firman Tuhan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, jadi kita harus belajar dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kuasa yang Tuhan berikan itu adalah untuk membawa pengaruh bagi orang-orang sekitar kita. Jadi orang-orang sekitar kita bisa melihat, oh ini loh bedanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Nah, anak-anak Tuhan seperti apa? Ada sukacita, ada pengharapan, ada kuasa. Nah, itu yang Tuhan mau, agar gereja Tuhan benar-benar bertumbuh. Kalau pemberitaan firman Tuhan tidak ada kuasa, tidak ada kuasa, tidak ada dampak, tidak ada buah-buah yang terjadi, tidak ada buah-buah yang nyata, maka sesungguhnya gereja itu tidak bertumbuh. Nah, kita perlu belajar untuk terus berbuah dalam kehidupan kita, dan buah-buah kita itu biarlah boleh menjadi dampak bagi lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi belajar daripada otoritas to influence ini sebenarnya kembali lagi kepada konsep awal penciptaan Tuhan kepada manusia. Kepada manusia, yaitu kita diberikan otoritas untuk berdampak. Otoritas untuk berdampak, kalau kita baca atau kita ingat kembali, pastor udah berapa kali sampaikan di mimbar ini, bagaimana konsep penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26 kalau nggak salah. Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar, serupa dengan segambar Tuhan. Jadi kita diberikan suatu kuasa, domain, otoritas untuk menguasai bumi dan lain sebagainya. Nah, kuasa inilah sebenarnya, authority of influence inilah, kuasa ketika Tuhan Yesus naik diturunkan, inilah yang sebenarnya yang dikembalikan kepada kita. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia dengan otoritas tersebut. Namun dalam perjalanannya ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis mengambil kuasa tersebut. Dan kedatangan Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa dan otoritas itu bagi kita, untuk kembali lagi kepada konsep awal penciptaan Tuhan, untuk berkuasa atas, bukan berkuasa untuk manusia ya, untuk berkuasa atas makhluk yang ada di dalam bumi ini. Itu kalau. Nah, kita perlu belajar. Jadi semuanya ada keterkaitan. Bagaimana Tuhan menciptakan kita bukan hanya begitu aja terus terjadi, tetapi ada tujuannya, dan tujuan Tuhan dari kekekalan ke kekekalan. Jadi kalau kita percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita tahu bahwa identitas kita, tujuan kita ada di dalam dunia ini sebagai apa. Bukan hanya sebagai memenuhi bumi, atau kebetulan aja terjadi begitu saja. Enggak, untuk menambah populasi penduduk di dalam dunia ini, enggak. Kita punya tujuan, dan tujuan itu telah Tuhan tentukan dari awal. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan sebelum di dalam kandungan ibu, Tuhan telah mengenal, Tuhan telah menetapkan tujuan kita. Bahkan dari sebelum-sebelumnya, dari awal penciptaan Tuhan. Jadi semuanya itu ada keterkaitan, semuanya itu menjadi satu rancangan Tuhan yang dari awal penciptaan manusia, dan digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus, kematiannya, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Dan sampai dengan saat ini menjadi bagian tugas kita untuk tetap terus memberitakan firman Tuhan, untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi tujuan awal daripada Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Lanjut, jadi untuk jadi otoritas untuk mempengaruhi, untuk berdampak ini
Tuhan berikan bagi setiap kita untuk dimanapun kita berada, untuk kita boleh memberitakan firman Tuhan. Nah, memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk memberi pengaruh dan untuk memberikan pengaruh di dalam dunia ini. Dalam dunia ini. Nah, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan untuk menyatakan otoritas Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, kita belajar untuk memulai kehidupan dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu, untuk memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita melayani di dalam setiap ibadah atau di dalam komsel atau enggak. Memberitakan firman Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan dimanapun kita berada, entah itu di tengah keluarga, entah itu di tengah lingkungan kehidupan kita, masyarakat, di tengah pekerjaan kita. Nah, kita perlu memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu lebih efektif itu kalau kita benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pastor seringkali ulang ya, action speak louder than words. Speak louder than words. Jadi tindakan, perbuatan itu lebih berbicara lebih kuat, yang bersaksi lebih nyata daripada kalau kita hanya menyampaikan firman Tuhan tapi nggak pernah melakukan firman Tuhan. Nah, saya berdoa bagi kita semua hari ini, malam ini, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau menggunakan otoritas yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk kita berdampak apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Talenta dimanapun kita berada, mari kita mau berikan yang terbaik sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.